Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah tanggal 3 Mei 2020 dengan memuji Tuhan, bersyukur, yaitu saat pujian syukur saat pagi hari ku datang lagi. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk datang kembali kepada Tuhan. Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena kami boleh memulai ibadah pada hari ini. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Saat ini pimpin ibadah dari awal sampai akhir, berkati kami semua yang di rumah, yang mengikuti ibadah. Tuhan, berikan pimpinan sehingga hati dan pikiran kami tertuju kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan Dia, sebab Dia layak dipuji dan disembah. Bersyukurlah kepada Dia. Mari kita, sebelum kita menyanyi, kita hitung berapa banyak berkat Tuhan yang telah diberikan bagi kita, kesehatan, kekuatan, tubuh, relasi-relasi, teman, sahabat, keluarga. Tuhan memberikan kepada kita banyak, dan lebih lagi adalah kehidupan kekal yang diberikan dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah. Dengan hati bersyukur ke dalam menatap
di rumah saja tidak berarti bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bahkan justru di rumah saja pun kita bisa, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, dan kita pun bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memberkati banyak orang dan hidup bagi Tuhan Yesus Kristus untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita nyatakan, sekalipun kita hanya di rumah, tapi kita nyatakan, deklarasikan bahwa kita bangkit bagi Yesus dan kita hidup untuk memuliakan Dia. Pujian yang sangat indah kita nyanyikan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Yesus kawan yang sejati, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia sahabat sejati. What a friend we have in Jesus. 287. Mari kita akan pujikan. Tiap hal boleh
bersyukur untuk pagi hari ini kami semua boleh beribadah dan memuji Engkau, sekalipun kami di rumah saja dan mungkin ada banyak persoalan hidup kami. Kami bersyukur, kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, pulihkanlah bangsa kami dan dunia ini yang terlanda corona begitu luar biasa. Pulihkanlah dunia ini, balutlah dunia ini, khususnya Tuhan, pulihkanlah dunia ini kepadamu. Tuhan juga pulihkan hidup kami, dan sehingga kami sehat, kami terbebas dari segala krisis, kami melewati dengan baik, dan berkati jemaat Tawangsari di dalam menghadapi segala kesulitan yang dihadapinya. Kiranya Tawangsari akan terus bertumbuh dan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu. Berkati gabungan Gereja Baptis Indonesia sehingga terus dipakai oleh Engkau menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, lindungilah, rawat kami dan jaga kami, gembalakanlah kami di tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saudara bisa mengirimkan persembahan yang saudara kumpulkan ke bendara gereja, Saudari Wati atau Ibu Ririn. Saudara bisa mengumpulkan langsung mingguan, atau setelah terkumpul beberapa kali pertemuan, saudara bisa kumpulkan di gereja. Sangat baik saudara untuk mempersembahkan seluruh hidup saudara, termasuk keuangan saudara kepada Tuhan, supaya hidup saudara terus bergantung dan bersyukur kepada Allah, dan juga tentu untuk pemeliharaan jemaat melalui pelayanan Gereja Baptis Indonesia Waru cabang Tawangsari. Mari kita pujikan Ku Bawa Korban Syukur. Persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan persembahan ini untuk dipakai menjadi alat perluasan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema dari bulan ini adalah menjadi
garam kebudayaan dalam keluarga. Bagaimana rencana Tuhan dalam keluarga dan bagaimana kita menghidupinya. Mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita akan pujikan bersama keluargaku. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita tundukkan kepala untuk mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau telah memimpin kami sampai saat kami mendengar firman. Kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 25. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 25. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 25. Saya akan menolong membacakan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara.
Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikian nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai seorang penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika ABG dulu saya mengidolakan seorang artis namanya Dian Sastro. Dian Sastro itu artis yang terkenal di tahun 2000-an. Terutama lewat film Ada Apa Dengan Cinta. Mungkin saudara tahu. Dan ternyata tidak hanya saya yang mengidolakan Dian Sastro. Ada juga teman-teman saya yang lain yang mengidolakan Dian Sastro. Saking mengidolakannya, kami dulu memasang poster Dian Sastro di kamar, mengkliping gambar-gambarnya dari koran dan majalah. Apa yang kami pikirkan? Tentu laki-laki yang memuja wanita cantik berharap dan memimpikan suatu saat bisa memiliki pacar atau istri Dian Sastro atau orang seperti Dian Sastro. Sehingga pernah teman saya berkata begini, kamu kok belum punya pacar? Ketika itu dia sudah kuliah. Lalu dia menjawab, saya bertanya kepadanya, kamu kok belum punya pacar? Lalu dia menjawab, soalnya saya memimpikan Dian Sastro untuk menjadi pacar saya, sehingga saya nggak ketemu Dian Sastro di dunia nyata. Nah, yaitu gambaran saja bahwa banyak orang atau mungkin hampir semua orang memimpikan pasangan yang idaman buat dirinya. Memiliki pasangan yang sepadan adalah impian anak muda yang belum menikah. Bagi yang sudah menikah, berharap menjalani pernikahan dengan baik, dengan pasangan yang sudah ada. Nah, sedangkan lainnya oleh karena satu dan lain hal hidup sendiri atau single, dan tentu mencari kehendak Allah terhadap dirinya terkait dengan tidak tinggalnya dia dalam pernikahan. Mari di tengah-tengah pencarian anak muda, pergulatan keluarga dengan seorang suami dan istri, namun juga pergumulan single, mari kita mengheningkan waktu sejenak untuk kita merenungkan apa sih kehendak Allah bagi manusia dalam konteks pernikahan. Rancangan Allah dalam firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 15-20 adalah Allah menghendaki manusia memiliki penolong yang sepadan. Allah menghendaki manusia memiliki penolong yang sepadan. Kita sudah membaca bahwa Adam ditempatkan Allah di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu di dalam ayat 18 Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan
menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak baik di sini bukan berarti jelek, karena Tuhan melihat bahwa semua ciptaannya itu baik. Tapi tidak baik ini tidak lengkap. Memiliki penolong yang sepadan adalah rancangan Allah ketika melihat Adam hidup sendirian. Itulah sebabnya kemudian Allah memberikan perempuan kepada laki-laki. Sebelumnya Allah menyodorkan kepada Adam hewan-hewan. Segala hewan yang ada disodorkan kepada Adam. Adam memberi nama, satu demi satu memberi nama. Tetapi hewan-hewan itu setelah selesai diberi nama semua, Adam tidak mendapati dari semua hewan itu yang sepadan dengan dia. Lalu Allah membuatnya tertidur, dan Allah mengambil dari rusuknya dan menutup dengan dagingnya, dan jadilah perempuan. Siapakah penolong yang sepadan? Penolong yang sepadan bagi laki-laki adalah perempuan. Dan tentu pasangan yang sepadan bagi perempuan adalah laki-laki. Itulah pasangan yang sepadan. Pria dan wanita telah diciptakan oleh Allah sebagai pasangan yang sepadan, dan sudah sangat cocok baik secara fisik, emosi, dan segala aspek lainnya. Tidak ada kesepadanan di luar laki-laki berpasangan dengan perempuan. Pada hari-hari ini ada kita melihat gerakan LGBTIQ, lesbian, gay, transgender, biseksual, yang ingin mencoba menyodorkan satu kemungkinan baru bahwa laki-laki, kemungkinan bukan hal yang baru tentunya, laki-laki dengan laki-laki, pasangan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Tentu itu adalah jalan yang dipilih oleh manusia yang berlawanan dengan kehendak Allah. Allah menghendaki supaya laki-laki berpasangan dengan perempuan, dan itu adalah penolong yang sepadan. Kebenaran lainnya, penolong yang sepadan adalah penolong yang sepadan dalam kehendak Allah adalah penolong yang sepadan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentunya di dalam perjanjian baru Tuhan mengarahkan kita untuk menjadi pasangan yang sepadan dengan seseorang yang sama-sama beriman. Itulah kehendak Allah. Dari apa yang dikatakan Tuhan kepada Adam dan bagaimana yang dilakukan Tuhan dalam memberikan kepada laki-laki perempuan, kita bisa mengerti bahwa pernikahan atau mendapatkan pasangan yang sepadan, penolong yang sepadan, pasangan hidup adalah kehendak Allah. Oleh karena itu Allah pasti turut bekerja di dalam memperjumpakan seorang laki-laki dengan perempuan untuk menjadi pasangannya. Tentu manusia itu turut berperan untuk menyambutnya atau menolaknya dan mengambil keputusan, sama seperti Adam menolak ketika hewan-hewan diberikan kepadanya dan menerima ketika Hawa diciptakan dari tulang rusuk dan dari dagingnya. Manusia memiliki kehendak untuk memilih pasangan hidupnya, tetapi kita mengerti bahwa karena ini rancangan Allah, Allah turut bekerja untuk memperjumpakan seseorang dengan pasangan hidupnya. Siapa pasangan hidup saudara mungkin bagi yang belum menikah? Yang jelas kita bisa mengerti kehendak Allah itu, bahwa lawan jenis. Itulah pasangan yang diberikan Tuhan. Yang berikutnya adalah pasangan yang diberikan Tuhan adalah mereka yang beriman kepada Kristus.
Karena setelah manusia jatuh di dalam dosa, lalu tidak sembarang orang bisa menjadi pasangan bagi seseorang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang kawan bercerita pada saya bahwa gebetannya yang diidam-idamkan itu ternyata hanya Kristen KTP, artinya tidak sungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Hidupnya, nilai-nilainya, tindakannya, perkataannya, pikirannya jauh dari firman Tuhan. Jadi akhirnya dia bertanya kepada saya, "Mas, kalau gebetan saya ternyata hanya Kristen KTP menurut Mas," atau dia bilang saya Mas, "bagaimana?" Tentu saya berkata bahwa ya tentu tidak. Mengapa? Karena Tuhan menginginkan terang bersatu dengan terang. Nah, itulah petunjuk yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa pasangan hidup kita, kalau secara laki-laki pasti perempuan, kalau secara perempuan pasangannya pasti laki-laki. Kalau secara mencari pasangan hidup yang sejenis, tentu itu bukan kehendak Allah. Lalu pasangan yang datangnya dari Tuhan, yang datangnya yang mana? Tuhan sudah memberi petunjuk bahwa yang pasangan hidup yang datangnya dari Tuhan adalah yang beriman dengan sungguh kepada Yesus. Nah, yang berikutnya adalah tentu kita harus mengarahkan diri kita kepada Tuhan Yesus juga, sehingga kita menjadi pasangan yang tepat bagi seseorang yang beriman kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau punya anak, punya cucu, punya sahabat atau keponakan yang sedang mencari pasangan hidup, arahkan kepada pasangan hidup yang seturut dengan kehendak Allah. Yang mana? Ya seperti tadi, yang seperti saya katakan, kalau anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, pastikan bahwa pasangan hidup yang sepadan itu yang datangnya dari Allah, yang lawan jenis, yang beriman kepada Allah. Dan tentu kita membawa diri kita beriman juga kepada Allah, sehingga kita menjadi pasangan hidup yang sepadan bagi mereka yang beriman kepada Allah. Nah, itu rancangan Allah di dalam pernikahan bagi anak-anaknya. Dan kita percaya bahwa Allah senantiasa menolong dan memimpin kita. Sama seperti Allah menolong dan memberkati Adam di dalam proses mencari pasangan hidup, begitu juga kita percaya bahwa Allah menolong kita untuk menemukan pasangan hidup yang tepat dari Tuhan. Mari kita terus mendoakan anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup, dan kita berdoa untuk saudara sendiri yang mungkin sedang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhan tolong, kiranya Tuhan memberi saudara hati yang peka kepada petunjuk dan kehendak Allah. Nah, apa inti dari pernikahan? Untuk apa Allah merancang pernikahan? Apa tujuan dari pernikahan? Yaitu Allah ingin supaya manusia, laki-laki dan perempuan, menjadi satu daging atau hidup di dalam kesatuan. Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk lelaki dan daging lelaki. Oleh karena itu, ketika Adam bangun, dia berkata kepada Hawa, perempuan yang ditempatkan Tuhan di sisinya, dia berkata, "Ini dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Artinya adalah, inilah dia pribadi yang satu dariku, bukan pribadi lain, karena dia adalah pribadi yang diciptakan dari aku sendiri. Sejak awal, mengapa Allah menciptakan Hawa dari laki-laki adalah bahwa perempuan yang ditempatkan Tuhan itu adalah pribadi yang satu, kesatuan sejak dari awalnya. Oleh karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan menjadi satu kesatuan dengan istrinya. Meninggalkan di sini tentu bukan berarti meninggalkan ayahnya dan ibunya, tentu bukan berarti meninggalkan, lupa sama sekali atau tidak bertanggung jawab atas orang tua kita.
Tetapi meninggalkan berarti hidup mandiri dengan pasangan kita, tidak bergantung kepada orang tua, dan memprioritaskan utama kepada pasangan dan bukan kepada orang tua kita. Seorang anak setelah menikah tentu ia harus menghormati dan bertanggung jawab kepada orang tuanya. Namun ia harus membangun sebuah keluarga baru yang khas dan mandiri dari orang tuanya. Nah, tentu hal ini harus dipahami oleh seorang anak yang menikah maupun orang tua, sehingga anak yang sudah menikah tidak mudah untuk mengadu kepada orang tuanya, tidak mudah untuk mencari pertolongan orang tuanya, susah sedikit lari kepada orang tuanya. Tentu itu bukan rancangan pernikahan. Juga orang tua tidak mudah untuk mencampuri kehidupan anak-anak, sekalipun mungkin sebagai naluri sebagai orang tua susah untuk membiarkan anaknya berjalan dalam kesulitan, tetapi biarlah mereka yang telah menikah ini bertumbuh menjadi satu kesatuan. Seorang yang telah menikah, dia menjadi satu secara fisik, yaitu tinggal bersama. Memang banyak pasangan-pasangan yang menikah tapi tidak tinggal bersama, dan itu bukan rancangan Allah. Tuhan ingin supaya setelah menikah dia menjadi satu, tinggal bersama-sama. Lalu secara emosional, susah dan senang dijalani bersama. Secara pikiran, mengambil keputusan bersama. Terbuka, tidak ada yang dirahasiakan, dan tentu kesatuan seksual. Firman Tuhan berkata, keduanya telanjang tetapi tidak merasa malu. Hal ini merupakan sukacita dan hak dari pasangan yang sudah menikah, bahwa mereka tidak merasa malu telanjang di hadapan pasangannya dan melakukan hubungan seksual. Yang merasa malu, yang seharusnya merasa malu adalah mereka yang melakukan hubungan seksual dengan bukan pasangan dalam pernikahannya. Tetapi di dalam koridor pernikahan merupakan hak dan sukacita untuk di dalam keintiman seksualitas. Hari ini saudara-saudara kita sedih karena kita nggak bisa salaman kan. Kita nggak bisa salaman, kita nggak bisa, bagi ibu-ibu terutama, nggak bisa pelukan, lalu tidak bisa cipika-cipiki, ya kan. Saya pada waktu awal wabah ini ada, banyak orang protes, aduh sedih, nggak bisa salaman, nggak bisa cipika-cipiki. Mengapa sih harus ada aturan salam harus tidak bersentuhan? Karena sentuhan fisik itu sebetulnya terkait dengan kelekatan emosi. Coba bayangkan kalau ada jemaat yang baru pertama kali datang, lalu tiba-tiba salaman dan cipika-cipiki, peluk. Pasti saudara akan kaget, malu, atau mungkin marah. Bahwa siapa ini, orang ini tidak memiliki kedekatan dengan kita tidak mengenal, tetapi telah membangun kedekatan secara fisik. Nah, begitu juga dengan seksualitas. Seks haruslah ditempatkan dalam kesatuan suami istri yang berkomitmen secara fisik, emosi, dan pikiran. Tanpa semuanya itu, seks hanya akan berakhir pada kepahitan, rasa bersalah, malu, dan pengalaman traumatik. Itu harus kita pikirkan sungguh. Makanya Allah sungguh-sungguh menaruh hubungan seksual dalam satu ikatan di mana mereka berkomitmen untuk menjadi satu. Tanpa itu semua, maka seksualitas akan menjadi bumerang yang meruntuhkan tembok-tembok emosional, tentu kekudusan dan kehidupan yang baik di masa yang akan datang. Jika saudara dalam pencarian pasangan hidup, mari kita menjaga kesucian hidup kita. Jangan menyerahkan tubuh kita ke dalam hubungan seksual dengan seorang yang belum berkomitmen untuk bersatu dalam pernikahan. Hubungan ini bukan kehendak Allah yang membawa kita kepada kepahitan dan kehancuran. Hal itu perlu dipikirkan. Jika saudara hidup dalam pernikahan, usahakanlah untuk hidup dalam kesatuan dengan pasangan saudara. Tempatkan relasi suami istri sebagai prioritas, tentu di bawah prioritas relasi dengan Allah.
Tapi hubungan suami istri adalah prioritas di atas relasi saudara dengan orang tua, dengan saudara, dan dengan sahabat. Tuhan memiliki kehendak untuk saudara bersatu dengan penolong yang sepadan. Mungkin relasi persahabatan, pertemanan bisa silih berganti, tetapi relasi pernikahan berlangsung seumur hidup. Nah, ini sungguh-sungguh perhatikan bahwa prioritas kehidupan kita relasional di bawah kehendak, di bawah relasi dengan Allah tentunya adalah suami istri. Kita harus menempatkan relasi-relasi lain di bawah itu. Jangan sampai terbalik, sehingga kita tidak memiliki waktu untuk pasangan dalam berelasi, menempatkan hubungan dengan orang tua di atas suami istri, itu terbalik dan membawa kehancuran bagi keluarga. Jika kita tidak sedang di dalam pernikahan, ya mari kita menikmati relasi dengan teman-teman dan sahabat. Karena ketika Tuhan berkata tidak baik manusia itu hidup seorang diri saja, Tuhan sebetulnya juga berkaitan dengan ingin memberikan kehidupan persahabatan dan pertemanan kepada manusia itu, sehingga manusia tidak sendirian di Taman Eden. Oleh karena itu kita mensyukuri, kalau saudara single, saudara harus mari kita mensyukuri pertemanan dan persahabatan yang Tuhan berikan kepada kita, sambil kita menghormati relasi-relasi pernikahan di sekeliling kita. Nah, akhirnya saudara-saudara, pada masa pandemi ini kemungkinan kita itu kan setiap hari nonton film ya. Nonton film, saya tahu ada yang suka nonton film Korea, ada yang suka nonton film India, ada yang suka nonton sinetron dan sebagainya. Film-film ini biasanya mengkisahkan tentang kehidupan pernikahan, kisah cinta. Kisah cinta yang satu dengan kisah cinta yang lain. Secara tidak sadar bahwa kita memandang pernikahan itu berdasarkan sinetron, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar di televisi atau di YouTube atau di film-film. Kita mengagumi satu kisah cinta di sinetron dan atau di film, dan kita ingin kisah cinta itu seperti itu. Tetapi sebetulnya bahwa kisah cinta kita, jika kita meneladani kisah cinta di TV, pasti cinta kita gagal, sebab akan menempatkan kisah cinta kita sebagai cinta yang egois, cinta yang mengharapkan suasana seperti yang kita kehendaki di televisi atau di sinetron atau di film-film. Tetapi Tuhan meminta kita untuk kita mengarahkan diri kita kepada kisah cinta Tuhan di kayu salib. Kisah cinta Kristus yang mati di salib bagi manusia yang berdosa, yang rela mengorbankan diri, yang menyerahkan nyawanya bagi jemaatnya. Dan Tuhan dengan keselamatan yang Tuhan berikan dan kasih yang Tuhan berikan kepada jemaat, Tuhan menginginkan jemaat untuk tunduk kepada Dia. Tentu jemaat gagal dan jatuh bangun di dalam tunduk kepada Kristus, tapi Kristus terus mengasihi dan menyerahkan nyawanya bagi kita. Itulah kisah cinta yang seharusnya dipandang oleh kaum muda, anak-anak muda, atau orang-orang yang sudah menikah, dan mempraktekkan kisah cinta itu di dalam keluarga. Hanya dengan memandang kepada kisah cinta Allah, kisah cinta, kita akan mengalami kehidupan di mana masing-masing anggotanya akan menjadi satu. Menjadi satu tubuh. Satu tubuh hanya terjadi pada saat kita memandang kepada Kristus dan mempraktekkan kisah cinta itu di dalam pernikahan kita. Dan tentu anak-anak muda harus menyiapkan diri untuk mengasihi seperti Yesus. Jangan memandang cinta kita, mengharapkan cinta kita seperti kisah cinta yang ada di film-film. Bersyukurlah bahwa Allah berinisiatif agar kita memiliki penolong yang sepadan. Itu hal yang kita syukuri. Ia sudah menyediakan lawan jenis di dunia. Ia juga meminta kita untuk mendapatkan pasangan itu di dalam iman kepada Yesus. Itu harus kita pegang teguh bahwa itu sudah disediakan Tuhan.
Tinggal kita menyiapkan diri kita dan mengambilnya seturut yang sesuai dengan kehendak Allah. Tentu lawan jenis dan takut akan Allah. Itu kriteria terpenting. Nah, bagi pasangan-pasangan yang telah menikah, supaya terjadi kesatuan fisik, emosi, pikiran, dan seksual, semua itu hanya terjadi ketika kita memandang pada Yesus, mempelajari kisah cinta Yesus, dan membawa cinta Kristus ke dalam kehidupan kita dan mempraktekannya tentunya. Maka kita akan menemukan, memiliki, dan mengalami kesatuan. Inilah rencana Allah di dalam pernikahan. Saya rindu ketika kita melihat kembali jauh di belakang di dalam kitab Kejadian, pada waktu Allah menciptakan, membangun pernikahan pertama di dunia, kita bisa mengerti kehendak dan rencana Allah akan penolong yang sepadan dan akan kesatuan. Semua bisa terjadi jika kita memandang kepada Kristus dan kasih-Nya. Kiranya kehidupan pernikahan saudara dibangun di dalam Kristus dan tinggal di dalam kesatuan, dan kita semakin mengenal kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar. Berkatilah jemaat-Mu yang sedang mencari pasangan hidup atau yang sedang menggumuli kehidupan pernikahannya. Kiranya Tuhan memberkati sehingga yang terbaik terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu. Yang hidup di dalam kesinggelan, kiranya Tuhan menguatkan dengan persahabatan dan pertemanan, sehingga merasakan kasih Tuhan memenuhi hidup dan hati. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan pujian Ajarku Mengerti. Kadang kita memang tidak tahu apa kehendak Allah dan rencana Allah, dan mungkin situasi kehidupan kita sudah terlalu buruk gitu ya. Tapi kita harus memandang kepada Allah dan memberikan hidup kita kepada Dia, karena Dialah yang memegang kendali atas kehidupan kita. Ajarku mengerti.
berdoa untuk menutup ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari ibadah dari awal sampai akhirnya. Sekarang kami undur dari ibadah ini. Tuhan sertai apapun yang kami lakukan, lindungi dan jaga dan berkati kami. Saudaraku yang kekasih, undurlah dalam kasih karunia dari Allah Bapa, dalam keselamatan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai Tuhan Yesus datang kembali dan seterusnya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Terima kasih Yesus. Selamat hari Minggu, silahkan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.